Jalaluddin Rumi berpesan, jangan bersedih, karena apapun yang hilang darimu akan kembali kepadamu dalam bentuk yang berbeda. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kelihatannya kita perlu channel baru ini untuk semangat, motivasi, dan mencari rezeki, ya nggak? Oke, sekarang kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, pada saat ini masih banyak juga yang belum mengerti bahwa takdir memang ditentukan oleh Allah, tapi bahwa manusia selalu harus menentukan nasibnya sendiri. Gimana tuh Ustaz? Masya Allah. Kalau kita merujuk pada kitab Al-Khurasaniyah yang ditulis oleh Syekh At-Tarifi, beliau mengatakan takdir itu ada 4 waktunya ketika Allah menentukan takdir. Oke. Yang pertama kata beliau, ini adalah takdir yang ditentukan oleh Allah ketika Allah menciptakan alam jagat raya ini untuk pertama kalinya. Ini yang disebut sebagai takdir azali. Semuanya udah komplit, pokoknya apa segala macam udah komplit dah tuh. Yang kedua, yaitu takdir ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Kemudian mereka pun menjawab, qalu bala syahidna. Pada saat itulah ditentukan mana-mana dari hamba-hambanya Allah ini yang akan mendapat hidayah menjadi orang yang beriman. Dan mana-mana dari hambanya Allah ini yang nantinya akan mendapatkan tempat di neraka. Apakah itu karena su'ul khatimahnya atau karena dia tidak berimannya sampai akhir hayatnya. Yang ketiga, menurut Syekh At-Tarifi ini adalah takdir yang ditentukan ketika Allah meniupkan ruh ke dalam janin di dalam rahim ibu ketika berumur 4 bulan. Maka ditentukanlah ajalnya kapan, ditentukanlah rezekinya kayak apa, dan ditentukanlah jodohnya kayak apa. Nah ini. Dan kemudian waktu yang keempat penentuan takdir itu yang juga disebut sebagai takdir tahunan, atau yang kita sebut ini adalah penentuan takdir di malam Lailatul Qadar. Jadi tiap tahun itu ditulis tuh. Kalau mau lebih rincinya lagi, biasanya dalam malam nisfu Sya'ban tuh ditulis draftnya gitu. Finalnya pas malam Lailatul Qadar gitu kira-kira. Ini yang kita sebut dengan takdir tahunan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Qada' wal Qadar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang berjudul Qada' wal Qadar menambah satu lagi jenis takdir, yaitu takdir yang ditentukan harian. Nah ini. Jadi hari ini apa yang akan menimpa diri kita, hari itu apa terus setiap harinya. Inilah 4 jenis takdir dalam kitab Al-Khurasaniyah tadi, dan kemudian kita tambahkan satu lagi dari kitabnya Qada' wal Qadarnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, menyadari hal ini, takdir yang pertama, takdir azali, kita belum nyampe apa-apa. Nomor 2, walaupun dulu kita udah pernah menjawab qalu bala syahidna, kita juga nggak tahu yang ngomong waktu itu ruh kita apa bukan ruh kita, benar. Jadi kita juga nggak tahu kita akan di akhir yang mana. Itu sebabnya di takdir yang kedua ini, pada saat kita di dunia kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan husnul khatimah, agar diberikan hidayah dan ditetapkan hati kita dalam hidayah itu sampai akhir hayat kita sehingga kita husnul khatimah. Yang ketiga adalah takdir ketika kita ditiupkan ruh, yaitu ajal kita, rezeki kita, dan jodoh kita. Ini adalah takdir, kalau dalam istilah lainnya disebut sebagai takdir yang harus kita ikhtiarkan. Itu ajal, bagaimana mengikhtiarkannya? Yang mengikhtiarkannya lah selama kita hidup, isilah hidup itu dengan amalan-amalan yang baik, dengan keimanan kita kepada Allah. Itu ikhtiar kita.
ikhtiar kita juga adalah jaga ini semua titipan dari Allah, badan ini jaga, jangan rusak badan kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kita pakai narkoba, jangan kita mabok-mabokan, jangan kita rusak badan kita dengan hal-hal yang tidak baik untuk kita sendiri. Bagaimana maksudnya ikhtiar untuk rezeki? Ikhtiar untuk rezeki itu ya kita harus usaha, ikhtiar sebaik-baiknya. Rezeki emang udah ditakdir nggak bakal ketuker, tapi Allah suka ngelihat kita kalau ikhtiar. Rasulullah SAW mengatakan ada dosa yang bisa gugur karena sholat kita, ada dosa yang bisa gugur karena sedekah kita, ada dosa yang bisa gugur karena haji kita, tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena kecapean kita, kelelahan kita dalam ikhtiar kita mencari rezeki. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah takdir tahunan, yaitu tiap malam Lailatul Qadar yang kita persiapkan diri 2 bulan sebelum bulan Ramadan, sampai nanti kita ketemu pada malam nisfu Sya'ban, ketika catatan amal kita setahun diangkat ke langit, kemudian mulai ditulis draftnya untuk takdir tahun yang akan datang. Nah, kemudian baru finalnya nanti dalam malam Lailatul Qadar. Nah, yang kelima yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi dalam kitab beliau Qada wal Qadar, ini adalah takdir harian. Itu sebabnya kita diajarkan untuk terus berdoa. Mau keluar rumah, bismillahi majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Benar gak? Mau makan, baca. Supaya apa? Supaya kalau hari itu sudah ditetapkan musibah akan menimpa kita, pas kita baca doa, pas dikabulin sama Allah. Jadi nggak jadi datanglah itu musibah pada hari itu. Bisa besoknya ditunda, atau bisa musibahnya datang pada hari itu. Tapi kita diselamatkan oleh Allah dari musibah tersebut. Ini namanya takdir harian. Nah, dari hal-hal tersebut, mulai dari yang takdir 3 terakhir tadi, ini adalah takdir-takdir yang kita coba untuk mengubahnya. Dengan apa kita mengubah takdir? Dengan 2 hal. Pertama, dengan doa-doa kita. Karena sungguh doa ini bisa merubah takdir. Oke? Dan yang kedua apa? Dengan amalan-amalan kita, keredoan kita terhadap apapun yang menimpa diri kita, ketentuan dari Allah untuk diri kita, keredoan kita inilah dalam menjalani hidup, ini juga dapat merubah takdirnya Allah. Ada banyak cerita, tapi ntar kepanjangan. Back to you, Fit. Baik Ustadz, pada saat ini tentu masih banyak juga yang mengatakan bahwa kalau sudah takdir, kenapa juga kita harus usaha? Kan sudah ditakdirkan sama Allah. Lah, takdir azali kita kagak bisa ngapa-ngapain, kagak ngerti. Malah dari lauhul mahfuz, pergi ke lauhul mahfuz juga kagak pernah. Bener gak? Ini itu emang kagak bisa kalau yang takdir azali. Yang kedua, waktu qalu bala syahidna, kita juga nggak ingat kita dulu ngomongnya apa, bener. Tapi yang tiga ke bawah, takdir yang di dalam perut ibu kita berupa ajal, berupa rezeki, berupa jodoh, ini kan yang bisa kita ikhtiarkan, bener gak? Tadi kita udah cerita cara ikhtiarnya, bener gak? Begitu juga yang Lailatul Qadar bisa kita ikhtiarkan agar kita setahun ke depan itu kita diberikan kesehatan oleh Allah, rezeki yang lapang, yang berkah, dan sebagainya, dan sebagainya. Begitu juga takdir harian, dengan doa kita, dengan amalan-amalan kita, dengan keredoan kita menjalani hidup ini, kita berharap benar-benar Allah, kalaupun musibah itu datang, karena emang musibah udah ketulis di sono, ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita kecuali dengan izinnya. Emang udah ketulis, tapi Allah selamatin. Jadi ibaratnya orang pernah nggak lihat YouTube tuh, ada orang mau ketimpa barang dari atas, tahu-tahu sedemikian rupa dia bergeser sedikit jadi nggak kena timpa barang tersebut. Jadi musibahnya mah tetap datang, tapi Allah selamatkan kita dari musibah tersebut. Udahlah, bismillah lah. Kita jalanin hidup, pertama yakin bahwa kita dalam hidup ini selalu dibersamai oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita yakin bahwa doa kita bisa merubah takdir. Dan yang ketiga, kita yakin sikap kita, keredoan kita atas semuanya dari Allah itu juga akan mampu merubah takdir kita. Gitu, Fit. Masya Allah, baik Ustadz. Dan pada saat ini kita mengetahui bahwa memang takdir ditentukan oleh Allah, tapi biasanya kita udah umur 50 dan umur 60 tahun Ustadz.
Jadi rasanya sering terlambat, Ustadz. Ya Rasulullah SAW mengatakan, lakukan 5 hal sebelum datang. 5 hal ini nih. Salah satu dari 5 hal itu adalah manfaatkan sebaik-baiknya masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, ada lagi nanti manfaatkan sebaik-baiknya masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu, masa hidupmu sebelum datang masa matimu, benar nggak? Nah, kita fokus aja dulu kepada masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini masa muda harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau udah tua nggak bisa muda lagi. Paling kita beli krim anti-aging, bener nggak? Ya gitu dah, bener. Paling pakai vitamin, obat kuat segala macam, bener nggak? Tapi ya udah, masa muda mah udah lewat, bener nggak? Itu sebabnya Rasulullah SAW dan hadis yang lain mengatakan, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di akhirat kelak, ketika tidak ada naungan lagi di akhirat kelak itu. Salah satu di antaranya adalah pemuda yang hatinya itu tertambat pada masjid ini. Jadi dia udah jadi soleh, sejak muda tuh udah soleh. Masih muda aja dia hatinya itu udah tertambat, udah terikat dengan masjid. Sebaliknya, dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, Allah menghinakan orang tua yang masih berzina. Nah, ini udah tua, tapi dia masih berzina. Kita lihat, di sisi lain pemuda yang masih muda aja nih, udah tertambat hatinya pada masjid, tapi ada juga orang yang sampai tua juga belum dapat hidayah sehingga masih melakukan berbagai maksiat. Itu sebabnya kita selalu doa kepada Allah, minta diberikan umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kita juga diminta berikan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan orang-orang yang udah umur 40 tahun tapi belum juga tergerak hatinya untuk mendekat kepada Allah. Ini tanda-tanda dia nanti susah mendapatkan husnul khotimah. Jadi kita manfaatkanlah sebaik-baiknya umur kita ini. Namanya juga hidup, pasti kita buat dosa. Mau muda pasti buat dosa. Mau kita udah tua pasti buat dosa. Kalau itu mah udah pastilah. Tapi sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat taubatnya kepada Allah. Gitu, Fit. Masya Allah, Ustadz, semoga tausiah kali ini banyak memberikan manfaat bagi kami dan para sahabat. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.